ambil experience ya, apa aja nih yang aku dapetin. Yang aku dapetin tentu saja pengalaman. Karena sebenarnya salah satunya juga panggilan hati. Di sisi lain juga kalau pada waktu itu aku tetap di sana pun juga mungkin secara income oke. Tapi dari sisi kepribadian diri yang untuk berdikari atau mungkin berkreativitas itu kurang. Setiap orang pasti punya goals-nya sendiri lah. Aku pun juga iya. Perlu waktu yang mungkin nggak sama. Betul, Ya, betul. orang lain yang mungkin dia udah memilih jalur itu total mungkin dia udah sampai pada titik itu. Iya. Jangan lupa tetap menggali diri sedalam-dalamnya sampai mentok dan itu bakal unlimited mas, infinity lah. Karena kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kan sebenarnya sudah punya konsep ide yang sangat besar mas. Dan itu belum semua orang itu tergali di dalam diri. Ya harapannya tetap menggali diri, tetap kreatif dan juga jangan takut untuk mencoba mas. Halo semuanya, selamat datang di podcast for Productivity. Hari ini kita Mbak Tiar, Ya. seorang content creator slash podcaster. Teman-teman kalau buka Instagramnya 100.000 plus followers. Oke. AFP kalah by the way. Terus YouTube channelnya juga yang Freeman, bener ya Freeman kan? Ya benar, Freeman channel ya, pakai E tapi belakangnya. Nah. Itu udah 25.000. Ya sekitar 25.000. Nah. Jadi sedikit lagi udah financial security nih. Ah. Segala macam ini dia. Oke. Nah, saya pengen tahu nih mas. Oke. Dulu kuliah di mana, kerja di mana? Pertama kali dulu. Jangan itu udah poin ya. Udah poin nih. Oke. Dulu aku jujur li sebenarnya bukan anak komunikasi mas. Bukan anak komunikasi. Bukan. Saya dulu bidangnya itu civil engineering atau teknik sipil ya istilahnya. Ada gambar-gambar berarti? Iya, ada gambar-gambar, perhitungan struktur gitu ya. Dulu aku alumni UGM mas. Alumni UGM, sempat vokasi waktu itu tahun 2012. Lulus tuh 2015. Vokasi, berarti bukan sarjana? Nah, ada cerita sarjananya Oh, nanti. okay. Ini kan lolos nih ya. Oh, iya, okay. 2015 lulus tuh wisuda dari UGM nih. Bulan Agustus waktu itu 2015. Terus lulus, aku waktu itu mau ekstensi di UGM kan nggak bisa ya. Karena udah ditutup tuh. Nah, udah ditutup terus setelah itu aku memutuskan untuk mencari jenjang kerja dulu nih. Yang paling bergengsi pada waktu itu kan di BUMN ya Mas ya. Pada masa-masa itu ya. Sekarang juga sih. Sekarang masih ya. Oh ya oke. Pada masa-masa itu terus kebetulan aku mencari cara gimana supaya bisa ada pengalaman di situ deh. Di BUMN. Waktu itu aku approach di BUMN Waskita Karya mas. Waskita Karya. Tapi divisi timur ya. Divisi timur. Penempatannya di Atambua, Timor Leste waktu itu. Udah luar negeri tuh mas. Negara lain. Negara lain. Gajinya dolar ya. Gajinya dolar. Oke. Menarik sih, keren sih. Alamnya tuh keren di sana mas. Kayak istilahnya pasir-pasirnya dan pantai-pantainya. Waktu itu membangun jalan mas. Jadi dulu ada namanya jalan yang dari perbatasan Atambua. Atambua itu kan perbatasan antara Indonesia dengan Nusa Tenggara Timur. Oke. Nah, itu dibangun jalan sejauh 22 km sampai ke pusat kotanya distrik istimewa, namanya Aukuse waktu itu. Nah, di sepanjang pantai Makassar. Nah, sampai ke daerah tengah kota dan masuk sampai ke wilayah sananya. Nah, itu Waskita yang megang. Waskita, nah, itu Waskita. Dulu rata-rata yang ngerjain proyek-proyeknya berdirinya Timor Leste yang berkembang, itu kan dulu ada namanya distrik istimewa mas. Jadi di situ itu pusat kota yang nantinya akan menjadi semacam primadonanya Timor Leste. Jadi itu di pinggir pantai. Ketika kita lewat tuh kayak di jalanan California itu loh mas. Wow. Tapi sebelah kanannya itu, kanan kirinya itu sebelah kirinya itu kalau dari arah perbatasannya, kirinya itu tebing tinggi gitu. Dan disinyalir itu dulu ada detektor bahwa di situ berpotensi ada tambang emas dan berlian. Wah, Freeport langsung. Ya. Tapi tak cari-cari ya nggak nemu, ya mungkin tertimbun ya. Sebelah kanannya itu ada pantai, namanya Pantai Makassar itu. Nah itu bersih banget mas. Jadi ketika datang ke pantainya itu mungkin nggak terlalu kenceng nih, ombaknya ya. Udah langsung kelihatan kayak Finding Nemo udah kelihatan, krakal-krakal atau ya mungkin itunya udah bagus lah. Ini buat snorkeling ya bagus. Cuma daerahnya masih sepi mas, ada penduduk mas.
Ya kan rata-rata penduduk yang kulit hitam ya. Dan di sana itu masih banyak hewan-hewan liar mas, hewan-hewan buas kayak gitu masih ada beberapa. Karena konsep jalannya itu dia ngebelah tebing. Tadinya itu bukan jalan tanah yang landai, tapi tebing dia belah gitu loh. Dia belah sebagian penumpukannya dia buang gitu loh. Nah, babi hutan lewat itu masih banyak mas. Oh, banyak celeng lewat. Banyak celeng gitu ya. Jadi ketika kita lagi pakai mobil itu tiba-tiba ada celeng lari itu banyak di sana. Tapi tabrak makan. Jadi itu sebenarnya itu experience-ku yang paling berkesan mas. Karena apa? Ketika kita bekerja itu kan harapannya biasanya itu di kayak tempat-tempat yang mungkin sudah sustain mewah gitu ya dan sudah terstruktur. Itu memang benar-benar di tempatnya di pedalaman. Walaupun mungkin perusahaannya maju ya sekelas waskita. Cuman kalau di wilayah pedalaman kan juga aksesnya kan terbatas ya mas. Hiburannya juga dikit. Sama di sisi lain kan di sana juga ada semacam mes sementara gitu yang mungkin belum semaju yang di wilayah pusat gitu. Ya kita berbaur lah dengan masyarakat timur. Ya ada keunikannya sendiri lah di sana. Berapa tahun mas di situ? 1 tahun. Dari 2015 sampai 2016. Oke, jadi habis tadi yang vokasi. Terus lulus, kerja dulu di sana 2016 buat ambil experience ya apa aja nih yang aku dapetin. Yang aku dapetin tentu saja pengalaman. Terus selain bahasa Inggris juga di Heli itu kadang-kadang kalau ketemu yang asing mas, itu kan di sana ternyata yang keren tuh bahasanya Porto mas. Portugis, obrigado gitu kan, terima kasih dan macam-macam lah. Jadi lumayan banyak pengalaman di sana. Tapi aku evaluasi kan, pasti aku evaluasi mas. Dari sisi pengalamanku ini, kira-kira untuk kemajuan ke depan perlu sustain nggak di sini. Setelah aku evaluasi, aku waktu itu memutuskan untuk resign. Resign? Ya, resign. Dengan gaji dolar? Iya. Itu udah kartap, di waskita udah kartap? Udah apa? Karyawan belum. Waktu itu masih by taken setelah proyeknya kelar kalau nggak salah. Itu kan ada durasi waktu agak panjang ya, waktu itu multi years gitu. Belum jadi pegawai, tapi by profesional. Belum pegawai aja udah setinggi itu kayaknya. Iya waktu karena mungkin posisinya di negara lain. Kalau di negara sini mungkin beda ya. Itu mama gimana tuh dengerin? Kenapa ada aku resign? Ya gitu. Pasti langsung gituin ya, udah pasti itu. Karena 15 juta, kasarnya segitu kan, dolar di tahun 2015 itu udah tinggi. Tinggi mas. Udah tinggi ya. Ya di sisi itu memutuskan karena sebenarnya salah satunya juga panggilan hati. Di sisi lain juga kalau pada waktu itu aku tetap di sana pun juga mungkin secara income oke. Tapi dari sisi kepribadian diri yang untuk berdikari atau mungkin berkreativitas itu kurang mas. Karena dari sisi pekerjaan mungkin sampai sore. Tapi pada waktu-waktu tertentu ketika ada semacam progres tertentu besoknya ada deadline nih. Itu bisa malam atau tengah malam atau pagi sebelum ada orang asingnya itu ngecek, itu bisa ke lapangan ngecek dan lain-lain mas. Karena itu dulu kan ngebentuk jalan ya, ada semacam kayak per STA atau per berapa meter itu ada semacam konversi perhitungannya. Udah sesuai belum nih dengan perencanaannya itu ada. Itu jadi kayak ya wis paling dapat segitu tapi dapatnya juga di situ toh. Tidak bisa mengembangkan diri. Mungkin bisa pada saatnya nanti ketika sudah memiliki jenjang karir. Tapi proses waktunya aku hitung kayaknya lama. Mungkin multi-year kontrak. Ya, macam-macam progresnya. Dan itu pun aku udah cari informasi karena penempatan di divisi timur itu mentoknya paling enggak juga nanti di wilayah Indonesia Timur. Misal jadi di karir yang paling tinggi ya. Ya paling enggak katanya kemarin di Kupang. Aku nggak cocok dengan udara iklim di Indonesia Timur mas, terlalu panas. Itu salah satu pertimbangan. Akhirnya memutuskan resign secara baik-baik ya waktu itu. Pulang ke Indo waktu itu terus dikontak lagi. Ini mau beli tiket pesawat yang tanggal berapa nih mas? Setelah pulang waktu itu kan kayaknya mau Natal nih, mau Natal tahun baru di sana kan harus min 1 bulan kalau nggak salah atau 3 minggu aku lupa itu harus project off semua mas. Karena di sana itu ada kayak semacam ya mungkin kalau di kita kalau yang Muslim itu kan kayak ada persiapan untuk hari raya ya. Nah di sana juga ada semacam iring-iringan gitu loh mas. Jadi itu nggak bakal bisa kerja gitu loh. Udah pasti dipulangin semua dulu untuk ya semacam cuti gitu loh. 1 bulan waktu itu. Pulanglah ke Indonesia aku. Nah tapi
setelah pikir-pikir aku juga nggak lanjut, dikontak lagi, aku memutuskan untuk resign waktu itu. Oh ya wis, kalau gitu nggak apa-apa. Aku langsung landing pindah ke Jogja Mas. Langsung. Nah, ke Jogja memutuskan dengan budgeting list untuk hidup dengan apa yang udah aku punya dari gaji-gajiku ya. Kan udah lumayan ya. Ya istilahnya mensponsori diri dulu untuk hidup. 12 bulan lumayan. Ya, jadi kayak untuk hidup sambil nyari peruntungan di Jogja. Ya, istilahnya kan banyak lah freelance, terus kebetulan ketemu beberapa kolega atau yang mungkin teman-teman yang sudah punya posisi ya di sini secara institusional, direktur atau yang lain kan kadang ada job tertentu yang by project itu kita kerjakan. Bareng teman-teman yang dulu sebenarnya juga ada yang masih belum lulus kan ada teman-teman di Jogja, ada juga yang mungkin mereka masih molor sedang tugas akhir nyelesain project bareng itu kan biasanya ada tambahan-tambahan. Paling nggak income 4 juta ada gitu by project gitu kan lumayan ya. Lumayan. Ya lumayan sampai pada titik singkat cerita, aku memutuskan untuk ekstensi waktu itu, Mas. Alih jenjang. Alih jenjang itu maksudnya kenaikan dari D3 menuju ke S1 sarjana. Jadi ada konversi. Sebenarnya bisa dari D3 itu bisa ke D4 ya. Yang enggak konversi tapi meneruskan saja. Tapi aku mikir-mikir kok aku enggak terlalu cocok di wilayah Terapan. Oke. Nah, jadi aku akhirnya memutuskan ekstensi alih jenjang di S1 sarjana. Yang umum ya, lebih ke teori. Di D3 udah dapat praktikalnya, paling nggak juga harus tahu teorinya secara dalam. Nah, aku memutuskan ekstensi waktu itu dengan biaya sendiri di universitas swasta, Mas, di Jogja. Apa itu? Di Janabadra waktu itu. Nah, paling nggak secara ekstensi saya sudah mendapat pengalaman secara teori dan menambah gelar menjadi seorang sarjana. Itu langsung skripsi berarti? Enggak dong. Oh, kirain itu ada udah hilang setengah SKS. Ya enggak. Itu malah justru banyak SKS yang di D3 itu yang dihilangkan, Mas. Oh. Karena yang mungkin titik-titik tertentu itu terlalu praktikal, itu ada yang dikurangi SKS-nya. Jadi otomatis di S1 kita nambah SKS. Tapi ada juga yang dikorbankan. Oke. Nah, jadi untuk menggenapi lagi harus mengambil teori sekitar 2 tahun. Tapi berarti kuliah satunya hanya 2 tahun secara total? Iya, 2 tahun. Nah, jadi kayak ada praktikum-praktikum yang nggak ada, kayak misalkan dulu D3 kan nggak ada fisika murni ya, di S1 ada, terus ada teori yang lain yang nggak ada, itu ya singkat cerita akhirnya lulus dengan biaya sendiri gitu ya. Paling nggak kalau S1 kan nanti ketika akan menuju ke jenjang berikutnya udah ada, Mas. Kan nggak mungkin juga kalau D3 langsung S2 kan nggak mungkin ya. Ya paling nggak S1 baru S2. Misalnya ada kesempatan ya. Nah itu aku waktu itu masih sembari bekerja lah. Sambil bekerja sampai sekarang ada saya bekerja juga di institusional pendidikan. Ya tetap pada saat ini ya dengan jalur saya setelah saya banyak melakukan banyak hal. Tapi mungkin institusional pendidikannya disensor aja mungkin ya. Karena sangat terkenal dan sekarang sedang ramai juga. Jadi jangan dulu lah untuk di-spill. Tapi ada untuk saya melakukan aktivitas di bidang saya. Oke. Nah, saya pengen tahu secara akademik kan D3 itu AMD gitu. AMD. Habis itu waktu PS1 apakah AMD-nya dilepas? Jadi ganti gelar ya. Jadi kan ada konversi nilai SKS. Ketika dari AMD kan ada gelar AMD. Kalau S2 kan biasanya juga ada yang M apa gitu. Nanti gelar S1-nya dicantumin. Kalau udah S1 otomatis AMD-nya hilang. Langsung ST aja. Karena konversi. Jadi ada perbaikan teori dan itu nanti melebur gitu loh, Mas. Meleburnya di situ. Nah, paling enggak sudah ST kan dasarnya udah ada nih, tinggal mengembangkan hal-hal yang lain, kreativitas. Berarti memang dari 2015 itu udah ada perasaan ingin mengembangkan sesuatu. Iya, itu sebenarnya panggilan dari dalam sih, Mas. Waduh, lebih tepatnya intuisi ya mungkin. Nah itu mungkin yang nggak semua orang bisa dapetin. Karena banyak sih dari teman-teman lulusan saya bahwa dia hanya bergelut di wilayah bidangnya saja. Apa yang ia tahu dari hasil-hasil dari dia perkuliahan. Sampai sekarang masih mereka, mungkin ada yang masih di BUMN, tapi rata-rata yang di BUMN juga pasti beralih, dia resign, rata-rata sekarang jadi pegawai di PUPR, atau jadi ASN gitu.
itu baik. Saya juga melakukan pegawai juga di wilayah itu secara tetap. Sampai sekarang nggak? Sekarang masih, tapi saya tidak memilih menjadi ASN, Mas. Oke. Ya. Kalau istilahnya apa? Pegawai tetap. Pegawai tetap. Ya, disetarakan dengan ASN, tapi mungkin aturannya agak sedikit berbeda. Oke. Tapi gaji tetap dibayar kan? Ya, udah. Iya dong, itu dong. Kalau gitu. Ya. Jadi kalau ASN itu ada beberapa batasan yang itu sangat ketat biasanya. Dengan mungkin nominal yang sekian, aku kalkulasi ulang juga kayaknya nggak masuk deh. Sedangkan orang tua kadang kan juga mengejar-ngejar untuk itu ya. Nah, ini sharing aja ya Mas ya. Nah, jadi setiap orang pasti punya goals-nya sendiri lah. Aku pun juga iya. Perlu waktu yang mungkin nggak sama. Betul. Ya. Orang lain yang mungkin dia udah memilih jalur itu total, mungkin dia udah sampai pada titik itu ya. Karena dia satu aja ya. Iya. Tapi kalau aku bukan tipikal orang yang seperti itu. Karena mungkin aku terlalu dinamis ya Mas. Dan lebih mengandalkan ke wilayah ya itu tadi ada intuisi yang mungkin harus aku lakuin, kreativitasku juga jalan. Waktu itu Instagram saya itu baru sekedar untuk kayak semacam posting-posting galeri aja Mas. Oke, berarti penuangannya tuh ke Instagram. Ya. Kita merujuk di sini. Oke. Karena followernya 100 ribuan lebih. Ya, pada waktu itu belum Mas. Berapa waktu itu? Waktu itu maling masih kayak sekitar 800, 900 berarti itu perak ya. Lingkungan mahasiswa, lingkungan Iya, yang keluarga masih 600, paling masih mahasiswa 400, 500 gitu. Perak ya, bukan ribu ya. Iya. Perak ya. Perak ya. Itu pun masih isinya masih belum terarah, dalam tanda arti aku lagi kemana foto gitu doang. Ya kayak buat arsip galeri aja gitu. Karena dulu memang belum ada konversi kayak sekarang ya. Kayak model skema Reels kan juga ada baru-baru ini. Betul. Dulu kayaknya cuma video biasa kan. Betul. Dulu cuma IGTV. Iya IGTV. Dan itu pun belum ada konten kreator dulu istilahnya. Betul. Iya, Dulu foto-foto aja. Iya, foto-foto aja. Jadi kayak mungkin kayak beranda doang gitu ya. Beranda aja. Nah itu pada waktu itu belum kepikiran nih mau tak arahin, tak bentuk menjadi apa Instagram. Cuma sembari itu pada masa itu ya, kebetulan kan saya juga orangnya aktif. Aktif bukan berarti ekstrovert ya Mas ya. Iya. Nggak berarti gitu kan. Bisa jadi introvert. Betul. Tapi di sisi lain secara pola pikir saya kreativitasnya jalan. Dalam tanda arti dinamis orangnya dan mau belajar terus. Nah waktu itu dulu sempat ikut di beberapa ekosistem komunitas ya. Ya banyak hal. Mungkin nggak bisa aku sebut satu-satu. Dan mungkin ada masa ya. Punya masa, punya teman banyak gitu. Terus sering diskusi di berbagai titik, ada yang diskusi macam-macam lah, ada yang wilayah sosial, budaya di Jogja kan banyak banget nih Mas. Di Jogja banyak, ada di komunitas-komunitas, aku juga ikut beberapa komunitas, salah satunya di komunitas lingkungan, waktu itu ada namanya REC, River and Ecology Club, dan waktu dulu saya juga sempat menjadi delegate muda Mas, waktu masih di D3 UGM, kayak semacam delegasi perwakilannya kampus UGM waktu itu, di United Nation-nya PBB. Berarti keluar negeri? Enggak, dulu kebetulan tuan rumahnya digalah kok di Indonesia, di Surabaya. Tuan rumahnya di Indo? Iya, coba kalau di luar negeri kan lumayan. Betul. Digalah pada waktu titik momen itu tahun 2016, itu di preparatory committee-nya itu di Surabaya. Di namanya itu kayaknya di mall-nya itu Hall Exhibition, yang dekatnya sama sungai-sungai yang banyak perahu-perahunya itu Mas, yang kalau malam itu dinyalain lampunya itu bagus itu. Exhibition hall-nya itu di sana tuh pernah sama teman-teman arsitek, PWK dan lain-lain lah. Aku mewakili waktu itu dari yang mutasi. Kan banyak teman dari dunia nasional sama internasional lah. Akhirnya berlanjutlah yang RCE ini namanya Regional Center of Expertise. Jadi itu kayak semacam asosiasi komunitas yang bernaungan di bawahnya PBB yang bergeraknya di SDGs. United Nation National Sustainable Development Goal, ada 17 goals. Waktu itu ada pertemuan setelah dari Surabaya, waktu itu ada pertemuan lagi di UGM, waktu itu di Geraha Sabha Pramana. Kalau nggak salah itu sekitar bulan Oktober 2016. Jadi yang wilayah senior itu dari 108 negara itu bertemu Mas di UGM, dan mereka membawa kader-kader anak yang seumuran dengan aku. Junior-juniornya pun dibawa. Nah, kita dipertemukan dengan yang junior-juniornya. Kalau yang seniornya otomatis dengan para senior. Nah, aku ketemu tuh di situ tandemnya.
Jadi dapat temen dari 108 negara. Walaupun sekarang udah pada dewasa ya, sekarang udah banyak aktivitas. Itu tahun berapa Mas? 2016. Nah, habis dari Waskita. Ya, sembari merojek dan ada banyak ekosistem di situ. Nah, di situ terus wah, kok jalannya keren ya kalau kayak gitu. Terus akhirnya ngobrol banyak macam-macam. Tapi kan terus kita saling jaga komunikasi sampai sekarang, terus ya istilahnya terus aku ngembangin beberapa komunitas yang ada di Jogja, ada komunitas lingkungan macam-macam, ada yang namanya REC yang di jurusanku itu namanya River and Ecology Club Mas. Itu dia di wilayah kalau nggak salah perbaikan terkait ekosistem sungai di jurusan teknik sipil waktu itu. Ada teman-teman adik kelas yang ngegedein sampai sekarang itu masih. Itulah banyak teman dari situ. Nah di sisi lain kan di wilayah komunitas itu kadang banyak ngadain seminar. Kadang kalau yang di jurusan-jurusan itu ada seminar nasional, undangnya menteri levelnya atau dirjen waktu itu. Nah itu pengalaman pertamaku banget yang mungkin alhamdulillah itu followersnya naik tuh. Oh dari situ. Dari situ awal mulanya aku jadi moderator Mas. Waktu itu tahun 2017. Seminar nasional. Pembicaranya sekelas dirjen, Direktorat Jenderal waktu itu. Jadi 2016 tuh follower 800. 800-900 lah. Nah, aktif di komunitas, ya mungkin perlahan naik gitu ya. 2017 langsung meledak tuh di situ. Nah, meledak tapi nggak langsung kayak sekarang ya. Ya aku lupa berapa totalnya, tapi progresnya lumayan. Karena di seminar nasional waktu itu yang datang di situ kan selevelnya dirjen, ada dari kementerian ya, ada WR juga, wakil rektor, ada juga profesional dari lembaga, terus dan yang datang menonton itu kan ada tingkat yang masih pada kuliah. Itu yang diundang dan yang datang kalau nggak salah dulu di pendopoknya yang dekatnya UIN itu Mas. Aku lupa namanya itu gedung apa ya, balai apa gitu, aku lupa. Nah, itu yang datang 3 angkatan Mas. Satu angkatan berapa ribu gitu. Dalam 3 angkatan banyak ya. Nah itu yang diangkat dulu kalau nggak salah terkait pembangunan bendungan besar kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan atau apa. Karena aku juga konsen di SDGs waktu itu, aku diminta untuk jadi moderatori dan waktu itu aku juga terlalu vokal dan mengkritisasi ke kementerian bahwa isunya kalau nggak salah banyak sekali jembatan yang mungkin belum termonef. Nah waktu Monef itu termonitoring dan evaluasi. Kan beberapa titik ada mungkin jembatan-jembatan yang rusak atau mungkin nilai proyek sekian hasilnya cuma kayak gini udah rusak. Tahu sendiri uangnya menguap kemana nggak tahu ya. Tendernya kemana kita nggak tahu. Nggak tahu lah, nggak mau tahu. Waktu itu belum ada teknologi Mas. Entah kenapa aku pada waktu itu pola pikirnya udah seperti AI. Bahwa ngomong kenapa Pak kita nggak buat semacam kayak monitoring digital bahwa pada titik-titik tertentu seluruh Indonesia itu ada semacam detektor atau mungkin monitoring apalah yang itu berbasisnya aplikasi dan bisa dikunjungi secara HP dan juga melalui HP tentunya biar gampang, biar mudah. Waktu itu nggak ada yang model Monef yang digital belum semaju sekarang lah, masih masif Mas. Nah, terus langsung pada kayak gitu. Iya ya, rame itu. Nah, sampai pada titik itu di akhir cerita kan biasanya aku setelah moderator ada CV dan macam-macam kan dikenalin di awal ya. Kan aku pasti selipin alamat Instagramku dan macam-macam. Cuannya banyak dari situ. Oke. Ya itu salah satu jalan. Dan aku juga nggak memikirkan bahwa akan untuk meraup followers enggak Mas niatnya untuk bermanfaat aja, siapa tahu mereka membutuhkan aku lagi kan bisa kontak langsung ya, kontak langsung ke Instagram. Cuma itu tok, simpel, nggak ada niatan ingin memperbanyak followers itu enggak. Nah, akhirnya di momen itu dapat lah ya 2000 pertama lebih mungkin mungkin ya. Jadi karena mungkin kayak sebenarnya Instagram itu mirip-mirip kayak itu Mas, bola salju Mas. Iya, kayak istilahnya domino ya. Ketika kita pada suatu acara, terus mereka juga dengan kita sefrekuensi sepakat dalam satu forum itu, kadang tuh malah kita nggak minta untuk mereka follow. Ketika udah tahu mereka nyari sendiri dan tiba-tiba follow aja. Tapi itu juga nggak bisa didesain Mas, karena kita nggak bisa mengontrol hati seseorang ya. Ya itu yang kita di luar kontrol kita gitu loh. Yang itu di follow menteri nggak? Kayaknya enggak deh. Enggak ya.
Kan mereka yang kelola biasanya, kalau menteri itu kayaknya dulu belum pada buat Instagram Mas. Oh. Cuma lembaga-lembaga apa Kementerian kementerian ada yang nge-follow? ada Ah. aku lupa namanya, dulu ada yang balai besar atau apa gitu, ada istilah ya saling follow gitu loh dulu ada. Cuma kalau yang personnya dulu kan untuk orang-orang yang sudah punya jabatan belum semaju sekarang buat Instagram profile itu jarang Mas. Dulu yang tak lihat tuh Instagram dulu, yang lihat-lihat di beranda itu kayak anak-anak kecil, bocil-bocil yang baru lulus atau apa, cuma dia foto-foto kegiatan. Kalau sekarang kementerian udah pakai IG buat Iya. jelasin program. Buat sekarang udah maju Mas. Dulu belum ada Mas. Belum ada sampai ke ranah yang wilayahnya untuk seperti itu. Jadi kayak cuma foto-foto doang. Kita lagi di mana foto, lagi makan. Belum ada konten kreator pula zaman dulu, belum ada. Paling artis masuk IG terus suaranya gede. Ya gitu, itu ada. Tapi juga mereka belum endorse produk, itu belum ada. Mereka paling cuma foto lagi di mana, hey ngono gitu doang. Orang nge-follow kan. Iya, itu doang. Centang biru kayaknya juga, istilah centang biru kayaknya dulu belum ada deh. Belum ada. Dulu belum paling verified cuma untuk perusahaan doang yang gede-gede Iya, kayak iya. Unilever gitu-gitu. Ya itulah salah satu awal mula kebangkitanku ya, atau awal kenet ya istilahnya. Dan akhirnya gulung juga, setelah itu banyak undangan-undangan jadi seminar di moderator. Ada Eko Infrastruktur di tahun 2018-19 itu ada kalau nggak salah. Jadi moderator. Setelah tahun 2019 kalau nggak salah, aku mulai beralih jadi pembicara Mas. Speakernya malah. Oke. Ya, 2020 aku mulai diundang jadi, waktu itu ada yang namanya isu tentang internet dan kaitannya dengan pengaruhnya ke anak-anak. 2020 itu? Iya, kayaknya waktu itu masih blended ya. Jadi aku waktu itu seminarnya online, terus itu kerjasama sama RSDP kalau nggak salah, yang di Jakarta. Sama dulu aku punya kenalan namanya dokter anak kalau nggak salah, dan itu sama instansinya mereka kerjasama kalau nggak salah sama Kementerian Kesehatan. Ya lumayan lah dapat sertifikat sebagai pembicara di event mereka. Dulu namanya kalau nggak salah pengaruh, aku bawain tema tentang pengaruh teknologi digital melalui sudut pandang era milenial aku. Istilah fungsinya itu apa sih, dan belum semasif sekarang Mas. Dulu masih langka banget ilmu itu. Yang istilahnya orang Instagram tuh masih beberapa orang yang tahu. Iya, betul. Dan gadget itu dulu kalau nggak misal diarahkan, biasanya itu orang-orang cuma scrolling atau toxic gitu loh. Kalau berlebihan orang main game doang, itu dulu kan ada tuh yang seperti itu. Dan belum menghasilkan, kayak sekarang belum. Nah itu aku masuk di situ. Berarti sekarang udah ngasilin dong? Ya sebenarnya pola followersku mungkin terbentuk dari kegiatan-kegiatan yang menggulung. Intelek lah. Ya. Cuma juga itu tidak jadi sebagai sebuah kayak blueprint gitu, nggak bisa, karena itu jujur tidak ada unsur yang kesengajaan. Sebenarnya itu unsur ketidaksengajaan dan by momentum yang tidak aku tahu, dan itu berefek akhirnya jadi banyak. Satu itu. Kalau sekarang mungkin bisa didesain, ayo gimana ya kita carain nambah ya. Gitu. Jadi di 2020 jadi pembicara. Ya 2021 ya sempat ngegulung. Secara fee lebih tinggi dari moderator dong? Lumayan. Lumayan. Tapi kan kalau di instansi kementerian itu ada semacam standar. Dia ada pagunya. Iya. Kalau misalkan pihak luar dengan mungkin ada strata sekian. Ya nggak nyampe 2 digit lah Mas. Tapi seneng karena sebagai pembicara itu selain bisa bermanfaat juga bisa mengedukasi, ketemu banyak orang. Ngeluarin pikiran kita. Benar. Ya, ada manfaatnya lah Mas. Bahwa panggilanku yang lalu ternyata ada arahan-arahan untuk berdampak ke banyak orang. Itu di situ poinnya sebenarnya. Lamonan itu dapat followers, dapat fee dan lain-lain itu bonus saja. Nanti. Ya. Lebih ke aktualisasi diri. Ya. Lebih ke bermanfaat ya. Tapi otomatis fee harus dibayar ya. Boleh enggak? Oke. Tetap ada invoice. Ya. Tetap ada, terus ya banyak lah beberapa kegiatan. Cuma aku mikir lagi, kalau kayak gini kok yang jaga ke ya gitu. Jaga ke itu kayak aku malah jadi kayak mengharap-harap. Setiap tahun pasti aku biasanya ada ya.
kayak nunggu-nunggu gitu loh. Gimana ya caranya aku biar bisa beraktualisasi, bisa lebih cepat lagi. Nah, sebelum masuk itu Mas, Nah. ini udah masuk ke 2020, udah ada duit, ya. Mari kita lanjutkan lagi monetisasinya. Gitu. Ya secara garis besar kan juga waktu itu aku ikut pelatihan juga Mas. Ya. Kalau nggak salah dulu aku lupa ya namanya. Itu dulu aku semangat banget ketika ada semacam pelatihan untuk how to selebgram kalau nggak salah. Oke, ini setelah mulai ada kepikiran takutnya berulang lagi seperti ini, mengharap-harapkan tadi kan udah berakhir. Oh tadi kan itu ya mengharap-harapkan bahwa kapan ya aku ada jadi pembicara lagi ya. Terus waktu itu kan skillku belum terbentuk secara utuh ya, karena basic pengalaman yang dihadapkan langsung digedor pintu untuk masuk ke seminar. Jadi mau nggak mau harus belajar dalam waktu yang cepat gitu loh. Tapi kan oke, bisa ya. Terus aku mikir lagi kenapa nggak aku kembangin ya, justru public speakingku ditonjolin aja sekalian. Ngapain lagi ya nih? Ikut kelas web apa selebgram tuh dari situ. Iya, aku udah di lalu tuh ada notice waktu itu udah lumayan nih setelah 2020 ya, 2021-an, 22 kalau nggak salah, 21-an kalau nggak salah. Aku lihat beberapa selebgram kan cantik-cantik loh, keren ya, keren gitu. Terus aku lihat ada beberapa kolega yang coachnya itu waktu itu cewek. Semangat nih, aku kalau lihat cewek cantik lagi, semangat nih. Kalau cowok, kita cowok, bener. wah cakep ya, wah hijab gitu ya. Normal. Oh, terus Wajar. followersnya banyak bro waktu itu, kayak ribuan kalau nggak salah Kalau dia. nggak semangat nggak wajar itu. Nah, jadi wah kalau nggak salah dulu yang ngadain tuh aku lupa ya, kayaknya dulu yang ngadain tuh semacam brand kecantikan gitu, cuma bisa untuk umum. Nah, dan dia udah scale up dirinya ke wilayah endorsement waktu itu. Itu endorsement baru awal-awal kalau nggak salah Mas. Endorsement brand. Dan dia cuan lah dari situ. Nah terus ikutlah pelatihannya terus. Waktu itu dulu kalau nggak salah ya coachnya ini mungkin sekitar udah hampir 2 digit ribu followers lah. Waktu itu aku masih 1000 kalau nggak salah. Udah hampir 5000 aku kalau nggak salah. Terus gimana ya biar kayak dia gitu loh, belajar nih. Puluhan ribu. Ya, kok iso ya gitu. Iya sih, oke. Terus akhirnya aku belajar. Ya adalah. Bayar berapa itu? Atau dibayarin? Enggak, dulu bayar ratusan ribu kalau nggak salah. Terus kayaknya juga paket ya, berapa hari aku lupa tuh. Online. Terus diajarin gimana caranya nge-personal branding, diajarin gimana meningkatkan public speakermu supaya istilahnya itu orang itu juga tertarik, ya ada teknik-tekniknya, terus personal branding dikuatin, itu penting banget ternyata. Sama terkait identifikasi deskripsi Instagram, bio itu ada penjelasan itu dari situ aku ternyata bisa diginiin ya gitu. Itu belajar banyak, ikut pelatihan, terus ya pelan-pelan, terus setelah dari acara pun, Dila kan juga ada brand yang ikut di wilayah ekosistem itu ya. Aku juga dapat endorsement pertama waktu itu dapat kalau nggak salah tuh aku dapat karena aku cowok ya kan ada yang brand kecantikan, ada yang buat men's care. Men's care. Aku dapat kaos kalau nggak salah. Ngenalin dulu terus. Cuma karena budgetnya kayaknya kurang, cuma tak post di story kalau nggak salah. Di story aja nggak apa-apa Mas. Karena kan buat latihan juga ya. Oh gitu. Terus sempat juga ada yang aku di endorse Mas, setelah itu banyak, jadi kayak efek domino gitu loh. Di endorse banyak, tapi waktu itu belum gede gitu. Jadi kayak mungkin kolaps pertukaran fisik, misalkan kasih barang, kuliner, kasih barang gitu. Kuliner paling menang banyak dong. Iya, aku suruh makan sepuasnya dengan varian 10 rasa waktu itu, martabak kalau nggak salah. Bayangin martabak 10 rasa suruh 20 rasa gitu. Boleh kamu pesan semuanya gratis untuk kamu, makan di tempat, aku videoin di story, nggak apa-apa gitu nanti. Ya nggak bakal mungkin habis lah. Betul kalau kita. Dan harus dimakan sendiri, nggak boleh dibungkus. Ya paling nyobanya cuma sedikit-sedikit gitu loh. Sisanya dikasih ke orang. Ya paling nanti bawa temen, dibawa ke belakang kan nggak apa-apa ya. Nah, kasihan juga ya mubadir kan kalau nggak. Ya kan. Varian. Iya, repot. Dulu pernah. Ya sempet lah kecil-kecilan kayak gitu Mas. Cuma memang aku waktu itu belum ngembangin lagi ya beberapa brand. Terus mungkin akhirnya aku fokus ke wilayah public speaking.
Terus akhirnya juga aku beberapa kali kepikiran lagi bahwa kenapa ya nggak tak buat semacam podcast aja nih. Nah, akhirnya paling nggak ada nih pertukaran energi atau ilmu dengan orang lain yang baru, karena aku juga sukanya belajar ya, entah belajar dari orang, entah dari buku, entah dari keadaan, society gitu. Siapa tahu informasi-informasi seperti itu bisa untuk banyak orang nih gitu loh. Jadi istilahnya mereka pun juga tahu, aku juga dapat, orangnya pun yang datang juga dapat, ya kan? Kan pertukaran tidak hanya berbasis uang saja, ya kan? Bisa informasi. Nah, mahalnya di situ, bro. Makanya lahirlah podcast yang namanya Freeman Channel. Namanya dari mana? Namanya itu kebetulan dulu aku tuh sempet dapat dari intuisi juga dalam keadaan pepet. Pepet tuh dulu sebenarnya aku pernah bisnis, bro. Pernah ada keadaan bisnis yang non digital. Istilahnya survive, pas pandemi justru aku panen besar, bro. Panen besar dalam arti ketika orang lain susah, aku malah panen. Anehnya di situ, ketika pandemi sudah berakhir, malah justru bisnisnya jadi nggak laku. Nah, akhirnya bergantilah ke yang lain dulu sambil bekerja lagi gitu ya. Tinggal apa nih ya yang bisa dibuat untuk jangka panjang? Oh, kayaknya YouTube nih, podcast. Ya mungkin agak telat waktu itu, karena mungkin teman-teman yang udah memulai dari jauh-jauh hari udah banyak ya yang YouTube waktu itu ya. Aku baru kesadaran waktu itu ketika dapat informasi itu apa ya. Saya baru mulai YouTube. Oh gitu ya. AFP kan baru mulai. Ya. Aku akhirnya kayak mikir masih sih Bahtiar Channel, nama orang udah banyak ya. Terus apa ya. Aku terus kayak searching kata-kata kira-kira ini yang mengacu ke orang umum dan itu tidak membatasi sebuah entitas itu apa. Kayaknya Freeman deh. Freeman kan kayak orang bebas. Kalau man ya, Freeman kan orang bebas. Aku coba plesetin Freeman, itu ternyata ada unsur kata yang lain artinya, Mas. Freeman itu ternyata kalau di luar negeri ada sebutan istilah bahwa dia orang yang mandiri, cerdas, dan juga dia bisa, kalau di Inggris tuh ada keterangannya, deskripsi, nanti mungkin bisa di searching bahwa Freeman itu orang kehormatan. Dia yang mempunyai harga diri tinggi, martabat, dan mempunyai semacam eksistensinya sendiri. Nah, akhirnya tak buatlah Freeman Channel. Terus maksudnya ya gambar foto profilku. Janganlah ya kalau bisa ya, istilahnya biar kayak simbol. Iya, biar nggak terlalu person banget. Dan itu mungkin siapa tahu nanti ketika itu udah by remote kan hostnya nggak harus aku gitu loh. Maksudnya itu kan. Nah, jadi ya simbol aja gitu kan. Ini kan mumpung masih awal-awal ya, sementara aku dulu ya. Kira-kira apa ya logo yang mungkin itu bisa melambangkan itu semua? Oh, kayaknya ini serigala nih. Kenapa serigala, Mas? Kan dia salah satu hewan yang mempunyai kecerdasan, kejeniusan lebih dari hewan lainnya. Iya. Dan dia biasanya itu berkelompok dan mempunyai struktur untuk perburuan yang struktural ya. Jadi dia bagi tugas sampai menemukan mangsa dan dia terorganisir gitu. Nah, kecerdasannya juga tinggi ya dia. Bisa istilahnya itu survivalnya tinggi, dan juga dia kan salah satu hewan yang nggak ada di sirkus. Betul. Nah, harimau dan singa dia kan paling kuat ya, tapi kenapa dia ada di sirkus? Gampang dikendalikan kan dia. Betul. Nah, itulah salah satu filosofis Freeman Channel itu lahir di situ. Makanya orang-orang yang datang itu yang memiliki salah satunya dia mempunyai kecenderungan intelektual tinggi, atau di sisi lain dia punya keunikan, atau dia sebenarnya punya anomali tertentu kayak yang disebutkan oleh Mas Ahwi di channel saya yang kemarin ya. Oke. Karena itu justru ilmu langka, Mas, yang tidak bisa didapatkan di semua channel ya. Di kampus-kampus. Ya, gitu itu aku mendorong itu bahwa ilmu yang tidak bisa didapatkan di kampus atau lingkungan masyarakat, saya adopsi agar muncul di tempat saya. Urusan nanti untuk itu berkembang atau gedenya, insya Allah nanti ya berjalannya proses akan ngikut aja. Jadi itu tahun 2022 podcastnya. Podcast lahir 2023 akhir. 2023 akhir. Menjelang 2024. Nah, itu dulu niche-nya awal mulanya kan aku pengembangan diri ya. Sama sebenarnya dulu ada satu Mas horor. Ada horornya. Jadi bikin dua jadwal. Nah, sempat 2 jadwal jalan. Horor dulu akhirnya aku kehabisan kolega dan kehabisan cerita ya.
Karena beberapa titik tertentu ketika aku cerita horor Mas, karena dulu horornya itu berbasis bukan dongeng Mas. Kalau dongeng mungkin gampang, mengutip dari cerita-cerita legenda. Betul. Ini aku mengutip dari kisah-kisah nyata orang yang mengirim ke kita untuk diceritakan kembali Mas. Oke. Nah, efek dominonya adalah ketika cerita horor itu biasanya ada energi yang ketarik ketika menceritakan itu kembali di podcast. Dan aku juga harus mengkondisikan ceritanya itu malam hari Mas. Itu kadang ada energi yang mungkin dialami oleh si pembawa cerita yang mengalami kisah mistis ke bawah waktu itu. Jadi efeknya adalah ketika pagi hari bangun tidur itu kadang capek banget. Energinya drain. Jadi untuk sementara mungkin saya kurangi dulu. Sementara ke pengembangan diri dulu. Dan ini juga alhamdulillah udah banyak pembicara ya yang datang, termasuk Mas Ahwi juga kan sudah masuk. Jadi dari situlah sustainability channel saya terbentuk Mas. Untuk Instagram juga sebagai perpanjangan tangan dari konten YouTube, dibanding juga untuk personal branding dan beberapa kegiatan aktivitas saya. Ada juga channel YouTube saya untuk mempertemukan orang-orang di luar sana yang mempunyai daya intelijen lebih, keunikan, atau juga anomali. Gitu Mas. Tapi dari yang horor itu bukannya pertumbuhan horor lebih tinggi ketimbang? Iya sih. Kalau mau diterusin. Cuma jujur Li, untuk horor sementara ini aku keep dulu. Karena kemarin aku sudah terlanjur untuk komit bahwa ceritanya itu berdasarkan cerita kisah nyata Mas. Itu kan kisah-kisah nyata yang pada datang itu rata-rata kita di email. Kita dapat email cerita dari orang lain. Terus minta tolong dong ceritain ini untuk di storyteller kan gitu di channelmu. Itu ada beberapa. Beberapa ceritanya masih ada. Cuma masih aku keep dulu. Aku mungkin sementara menunggu waktu yang tepat lah Mas nanti. Kalau memang perlu hidup lagi nanti bakal aku hidupin lah. Berarti kan dari 2023 akhir ya sampai sekarang ya. Sekarang 25.000. 2025. 25.000 ya? 25.000. Itu aku ya lambat kan Mas, harusnya 1 juta gitu ya. Oh iya. Beda Mas. Kan kayak di Neuron udah 1 juta subscriber tuh. Iya, tapi kan ada investornya gitu. Oh gitu. Ada investornya. Oke. 25.000 pertama kali dapat 1.000 follower kapan? Itu pas dulu juga lumayan cepet sih Mas, karena aku kayaknya buat satu video itu langsung dapat 99 subscriber. Jadi aku buat video nih, aku langsung ngepost kan ya di story IG, karena waktu itu IG kan udah lumayan. Ya, IG aku waktu itu udah kayaknya 90-an ribu apa 80.000, aku lupa waktu itu 2023 akhir ya. Terus setelah itu story kan banyak, terus sambil nge-share di WA grup komunitas dan macam-macam kan banyak. Itu kayaknya satu video langsung yang nonton 100 orang. Terus subscriber kayaknya langsung nyentuh 99 subscriber. Terus setelah itu video-video selanjutnya naik sampai pada titik stuck 200 subscriber waktu itu. Karena apa? Aku evaluasi lagi ternyata orangnya sama terus Mas. Lawan bicaraku sama terus. Waktu itu kan sebenarnya dulu aku mau buat berdua sama temenku dan temanya berganti-ganti. Ternyata burnout juga ya untuk memikirkan dalam satu channel besar itu. Dan subscribernya agak sedikit nggak terlalu bergerak kenceng gitu loh. Nah, aku evaluasi, akhirnya mungkin ini butuh reiterasi nih atau perbaikan nih. Ya, oke, mungkin aku akan mendatangkan teman-teman deh di luar sana yang mungkin dia mempunyai kecenderungan lain atau tanda kutip punya ilmu-ilmu yang tidak didapatkan di perkuliahan. Ya walaupun ada yang didapatkan di perkuliahan, biasanya aku mengundang mahasiswa yang mungkin dia itu punya keunikan Mas. Entah itu dia jenius, entah dia punya anomali, atau mungkin dia punya orang yang berpikiran lain di dunia perkuliahan. Itu kan ada tuh. Karena orang-orang seperti saya itu justru langka ya. Jadi aku ingin merangkul teman-teman yang seperti itu yang kadang dalam satu angkatan itu lahir nggak cuma puluhan orang, atau mungkin kadang satu angkatan cuma lahir 1 atau 2 orang. Biasanya itu ada dalam satu fase-fase tertentu. Atau justru malah setiap 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali itu pasti lahir generasi-generasi satu orang yang memang dia itu dibentuk oleh zaman untuk menjadi impact ke halayak itu biasanya gitu. Orang ada masanya, ya. Masa ada orangnya. Iya benar sekali Mas. Dan nggak semua orang itu ada. Betul. Ya, itu. Ya seperti itulah.
intinya untuk channel saya Mas kurang lebih. 25.000 udah monet. Ini 25.000 alhamdulillah udah beberapa checklist monet ya. Tapi kalau untuk kelanjutannya seperti apa saya skip dulu ya. Oh, nah, iya. Ini rahasia dapur. Oke. Nah kalau di Instagram kan ada ratusan ribu follower ya. Itu pertama kali nyentuh 100 tuh kapan? Startup itu ya kayaknya sekitar 2000, kayaknya belum lama deh, 2024-an itu Mas. Jadi dari 2016 sampai 2008 tahun. Iya sekitar kasarannya segitu. Kalau memang mau dikalkulat secara data ya. Tapi itu juga nggak bisa dijadiin patokan ya Mas. Betul, karena Masnya kan nggak ada intensi buat itu. Iya gitu. ya, dan nggak niat untuk ngebangun untuk jadi segini follower. Betul. Mungkin kalau niat kayak gitu mungkin bisa jadi lebih cepat. Iya. Bisa jadi enggak. Karena kan Mas baru belajar dunia selebgram kan di tahun 2021-22an ya, itu, gitu. menjelang itulah. Itu belum lama. Naik kencang. Ya, terus ya sekarang juga sebenarnya turun juga sih Mas. Kemarin tuh sebenarnya sempat nyentuh 125. 125.000. Ya, aku sempat vakum. Vakum ki karena ada banyak aktivitas sama mungkin energinya kebagi buat ngurus YouTube ya. Nah, jadi mungkin ada pembagian energi. Akhirnya ya mungkin ada downgrade lah, tapi alhamdulillah masih di level 100.000 ya. Tadi saya kepikiran, apakah misalnya nih di Instagram hilang 10.000 follower, tapi di pindah kan mungkin ya 10.000 mungkin ya aku juga nggak tahu. Ya lucu juga gitu. Ya nggak lucu ya, tapi ya nggak tahu ya ini gimana. Ya tapi biasanya kalau yang untuk mempertahankan kayak gitu mungkin soalnya aku nggak terlalu main kayak iklan gitu jarang banget. Ketika mungkin dibutuhkan, ketika mungkin dapat kolaborasi kerjasama yang mungkin aku anggap worth it gitu, baru aku mainin iklan gitu. Collab post gitu. Ya, paling gitu. Cara-cara yang umum aja lah gitu. Cara yang umum aja. Ya, yang penting kalau sebisa mungkin nanti aku bisa belajar dari Mas Ahwi gimana caranya cuan 2 digit ya. Dari AI productivity ya. Karena itu ada unsur lain juga ternyata. Tidak hanya sebatas konten pribadi atau mungkin kita ternyata ada sistem penunjang yang lain yang dijual ya. Oke? Betul. Nah, Mas ingat nggak yang tipe konten apa yang rame di Instagram? Sebenarnya yang rame itu justru malah itu sih Mas. Yang tak anggap itu bukan apa-apa. Oh malah yang nggak diniatkan. Iya. Ya udahlah post aja yang gitu. tak buat kayak estetik gitu, kayak wah ini kayaknya di editingnya biar pencahayaannya agak bagus nih, kontrasnya di itu. Terus mungkin cari orang yang cantik deh gitu misal collabnya. Ya itu ada sih kadang momen itu bisa ya. Tapi ada yang kadang itu kaget. Wah kok bisa ya bahasan kayak gini. Kayak justru dulu kayaknya yang lumayan rame itu kemarin. Oh dulu kayaknya momentuman juga sih Mas yang COC itu. Oh COC. Yang anak COC. Masa Brian ya? Ada Brian sama paling tinggi Brian. Nah, paling ada Nana juga tinggi tapi masih di bawah Brian ya secara karena momentum juga itu kan, momentum kegiatan pas ada gitu. Terus Brian juga kemarin followernya lumayan tinggi, terus setelah mungkin kegiatannya udah kelar ya ada penurunan juga gitu. Ya, pasti ada karena sistem organik sih biasanya kayak gitu. Jadi naik turunnya itu ada gitu. Kalau mau terus naik mainnya udah kayak artis. Iya. Gitu loh. Ya mungkin setiap tahun dia ada acara apa gitu. kalkulasi apa gitu ya. Muncul di TV. Iya benar. Itu udah level. Udah pasti naik. Raffi Ahmad, ya kan, Deddy Corbuzier. Dan itu pasti juga ada iklan. Dia main iklan juga. Nggak mungkin dia secara biasa umum gitu ya. Bisa. Kalau udah level kayak gitu, semua cara dimainin. Iya, gitu. dan itu biasanya by manager ya biasanya. Pernah diminta nggak ikut MNC gitu? Multi channel network atau multi network apa gitu? Pernah diajak? Ada manajemennya? Oh, dulu sempet sih. Kalau TV belum ya Mas ya. Tapi dulu kayak ada semacam apa ya namanya agensi atau apa gitu. Pas aku dulu malah belum ini ya, belum terjun di media YouTube atau yang lain lah. Dulu pas aku lagi kenceng-kencengnya jadi moderator sama pembicara. Itu kan lagi kenceng-kencengnya banget. Ada tawaran sebenarnya, temanku sih sebenarnya, tapi dia punya akses ke beberapa titik, entah itu perusahaan atau dunia digital. Waktu itu belum semasif sekarang sih digital. Dia mau manajerin aku Mas. Cuma waktu itu dulu kalau nggak salah, aku masih simpang siur mau lanjut kuliah dulu yang ekstensi itu tadi, atau mau nerusin. Pas momen itu lagi kenceng-kencengnya paham. Aku nggak terima waktu itu manajer, karena aku masih mau fokus ngelarin di studiku dulu waktu itu. Ya setelah itu kelar malah udah lewat itunya apa namanya
orangnya gitu lah. Biasanya kan kalau kayak gitu memang momentum datangnya by moment ya Mas. Kalau sekarang aku membuka ini. Ya. Berarti oke, mau nanya nih, ada target besar nggak di tahun 2025 kan bentar lagi udah kelar nih, 2026 ada target besar. Oke, 2026 ada sih. 1M. Bismillah ya. Amin. Wah, Amin. ada caranya nih berarti nih. Ya, kan nanti kerjasama sama Mas Oh iya, KW toh. salah satunya. Salah satunya. Tapi apa gambaran besarnya gimana dapetin itu? Rahasia. Waduh. Nanti ceritain aja kalau udah jadi. Udah jadi. Prinsipku gitu Mas biasanya. Tapi bobot terbesarnya dari Instagram berarti. Sebenarnya kalau untuk 1M pertama itu sebenarnya kalau dulu aku pernah ya Mas ya. Wah, waktu zaman pas kita dapat lah gitu. Sama kalau 1 miliar belum ya. Karena kan cuma 1 tahun doang toh. Kalau yang dari bisnis aku pernah bisnis Pasti. offline. Kalau 1 miliar mungkin belum. Mungkin ratusan juta menyentuh sekitar 500, 600 sudah pernah. Oh, iya. Tapi kegulung juga untuk hal yang lain. Karena bisnis itu sangat kompetitif ternyata. Iya, bisnis Apalagi itu. offline Mas. Betul, betul. Dan itu aku masih belajarnya otodidak. Itu jualan apa dulu? Dulu aku pernah jual beli, aku dulu pernah main properti Properti di Jogja. di daerah Jogja pernah, terus bisnis jual beli mobil Eropa dulu pernah. 3 tahun survive, itu salah satu bisnisku yang di masa pandemi itu. Jual beli mobil Eropa Ya. di masa pandemi. Masa pandemi aku Malah ngumpul growing. sekitar 3 mobil Mas kalau nggak salah. BMW waktu itu seri 5 ada, terus Mercedes yang lama ada, satu lagi BMW seri 5 yang lama, sama aku muter di jual beli pet hobi. Waktu itu ada reptil sama kucing impor, British Shorthair sama Bengal Mas. Waktu pandemi adalah aku analisis pasar, orang pasti stres di wilayah hidupnya. Kira-kira apa ya yang biasa mereka lakuin? Ternyata aku beberapa analisis market, orang-orang kayak sultan-sultan yang mungkin dia udah level kayaknya itu level up, Bingung mau ngapain. dia mau ngapain? Ternyata dia inginnya cuma main hobi biar nggak bosan. Hobi yang dituju adalah biasanya yang dia harganya mahal dong, pasti yang prestisius. Reptil yang mungkin kasarannya impor ya, mungkin kura-kura darat. Terus kadang juga pet-pet yang kayak dari impor, ada kucing British Shorthair, eksotik. Nah, aku muter di situ, itu cuan banget Mas. Satu contoh ya, satu binatang. Kalau reptil aku ada beberapa spare ya waktu itu, ada kura-kura darat dari Afrika, macam-macam itu ada. Satu contoh yang aku buat terkaget-kaget, aku waktu itu membeli kucing Bengal namanya. Waktu itu pandemi tapi udah agak pembatasan gitu ya, ada pembatasan. Aku dapat dari online waktu itu, online, terus aku ngecek, aku transaksional tuh jam 2 pagi, jam 3 pagi ada yang posting tuh di Facebook kalau nggak salah. Nah, harganya berapa Mas? 9 juta. 9 juta. Itu 9 juta aku negosiasi nggak boleh waktu itu. Terus akhirnya ya wis lah, free ongkir aja gitu. Akhirnya paginya aku malam transaksi ya, langsung rekber gitu. Paginya langsung dikirim, sehari sampai ya, waktu itu pakai kereta atau apa itu. Kucing itu kan. Nah, kucing itu terus aku rawatlah baik-baik karena aku tahu market pasar waktu itu sedang membutuhkan kucing Bengal yang betina. Warnanya itu snow, kayak macan tutul putih gitu, matanya biru, mink. Untuk apa? Untuk disilangkan sama ras Bengal juga, tapi dengan warna yang lain yang dia ada topengnya jantannya. Jadi nanti anaknya ketika lahir itu misalkan kucing Bengalnya itu dia ada kayak topengnya, istilahnya itu apa aku lupa, dan warnanya agak putih kayak macan tutul salju, itu harganya bisa 2 digit Mas, tembus di angka 25 ke atas gitu. Nah, para breeder itu lagi mengejar itu, apalagi orang-orang yang kaya dan waktu itu lagi bosen nih di rumah aja gitu ya. Akulah ambil itu, berani ambil resiko. 9 juta ya. Aku rawat cuma 1 minggu Mas, sampai penyesuaian diri, adaptasi. Aku jual cuma posting aja waktu itu. Langsung banyak yang DM Mas. Pada nawar rata-rata ya 10 juta atau berapa gitu. Aku nawarnya 15 juta ya. Iya, hampir 2 kali lipat lah gitu. 9 juta kali, hampir ya. Terus akhirnya negosiasi deal waktu itu sama orang Solo Mas. Masa pandemi loh Mas, bayangin. Orang lagi pada di rumah. Itu deal 13 juta. Kukira orangnya yang datang ya bawa mobil mewah atau apa. Tapi waktu itu memang masih belum bisa lintas kota secara bebas ya. Jadi dia ternyata paling bawa motor, kendaraan motor doang sama istrinya gitu. Kirain ya paling cuma tanya-tanya doang gitu.
sama bawa kerendeng gitu loh yang buat kucingnya. Kucing gitu Ya, ya. cuma ngecek doang gitu. Oh ini mas kucingnya bagus sih, suka sih aku. Terus berapa mas ini? 15 juta bang gitu. Terus aku nawar cuma sekali ya. Oh ya nggak apa-apa, nawar aja kalian mau masuk. 13 juta langsung ditotong di tempat. 13 juta nih kalau mau tak bawa, kalau enggak ya udah. Udah langsung laku bang, 13 juta. Beli 9 juta, ya lumayan kan. Betul, Salah betul. satu contoh ya, Oh. satu hewan ya. Belum hewan-hewan yang lain. Ini perputarannya dari situ. Dari Beli situ. dari Facebook. Ya, Promosi lagi di Facebook. ya, Betul. ya. Karena dulu kan informasiku untuk AI terbatas dan AI kayaknya juga dulu belum ada. Belum ya belum sekarang Dan, juga. ya, ya. Dan tauku itu jualan dulu masih sistem fisik ya. Ada pertukaran barang yang terlihat. Kalau sekarang kan macam-macam, ada online, ada video, ada apalah. Nah, itu kan kucing. Hmm. Kalau properti ya bisa lah ya dijual. Ya, kemana. ya. Mobil nih dapat dari mana nih mobil? Mobil dulu. Koruptor yang dilelang? Apa gimana? Enggak juga sih. Dulu sebenarnya ada temen ya, kenalan. Dia jual beli juga tapi udah pasarnya gede mas. Oke. Pasarnya gede, kadang mungkin dia dapat barang dari orang-orang penting ya mungkin. Karena Oke. yang aku dapetin kalau nggak salah dulu nomornya digitnya digit-digit kecil. Jadi Hmm. kayak mungkin baik koleksi tapi dia udah bosen gitu, dijual murah. Aku beli, terus aku coba pakai dulu, baru aku jual lagi gitu. Oke, berarti mungkin misal satu deh, harganya bisa sampai 70 juta nggak? Koneksi. Lebih, Lebih. karena itu kan kadang orang butuhnya pun juga tetap ada nilai ya. Gila. Sebenarnya harganya mungkin masih 100 lebih contohnya. Oke. Tapi mungkin dia udah dah ambil cepet aja di Itulah, bawah pas 100. ambil aja gitu, gitu. Misalnya, yes aku ambil dengan kalkulasi aku lihat market pasar Pasar. masih ada spare, aku ambil gitu. Oke. Aku pakai dulu gitu, aku nikmati dulu, terus nanti kalau udah agak bosen ya aku jual deh. Nah biasanya tuh kayak yang koleksi gitu, mileage kilometer mobilnya nggak tinggi-tinggi? Nah itu harus dicek juga mas, rata-rata rendah mas. Karena kadang itu mobil itu biasanya cuma diangkrain di basement. Jadi mereka beli taruh gitu. Ya kadang kan mereka orang penting. Iya, iya. Dia kalau untuk daily activity kan kadang pakai mobil dinas atau Ya. enggak mungkin mobil yang umum. Apa Nah, gitu, gitu. mobil itu kadang tuh dipakai untuk acara-acara tertentu. Tapi bukan yang 2 pintu ya. Mobil mewah tapi pada zaman tahun era 2010 gitu loh. Itu kan zaman dulu aku itu data-datanya masih lengkap semua kayak faktur, terus BPKB, STNK itu ada. Dari fakturnya itu masih tangan pertama. Itu dulu pas dia beli masih 1,3 M gitu. Itu ada. Jadi sekarang udah jatuhnya jatuh banget kan Eropa karena yang 4 pintu. Kecuali 2 pintu, mungkin sekarang masih 1 M ke atas mas. Oke, masih kejaga. Ya, masih kejaga nilainya. Tapi juga nggak semua orang mau beli kali. Betul. Yang 2 pintu ya rata-rata sekarang cuma barang pajangan. Betul. Nggak semua orang mau beli. Taruh di ruang tamu gitu. Ya, gitu. Jadi beli yang nggak 70, 100, 80 lah paling 80 enggak, lah. terus jual ya di jual atas 100. Tapi kan juga ada itu ya mas, perbaikan mungkin Masih ada ada gitu bengkel, kan? ada spare gitu. Ya paling untung-untung 10 juta, 20 juta gitu per unit. Satu mobil. Kan lumayan. Lumayan. Putarannya kenceng gitu. Oh, kenceng, liquid ya, berarti orang cepat beli Ya, gitu ya? ya tidaklah mungkin aku diberi akses rezeki waktu itu yang Ya. itu. Ketika pada pengulangan yang keberapa itu juga sempat kadaluarsa juga ada mas. Jadi itu momen kayak gitu itu nggak selalu ada gitu loh. Aku nggak tahu. Yang ada luar satu berarti mobilnya di rumahmu sekarang nggak diapa-apain? Oh sekarang udah habis semua. Oh udah. Ya, udah udah habis. stok ya, habis semua. Yang Eropa udah habis semua. Habis semua. Karena sisa limited yang terakhir itu agak tricky sih sebenarnya aku ngejualnya. Karena sisa yang terakhir itu mobil BMW seri 5 lama tuh dengan nomor 1 digit 9 kalau nggak salah waktu itu. Itu waktu itu mau habis perpanjangan pajak ya. Aku cek ke beberapa samsat ternyata kalau untuk perpanjangan nomor 1 digit itu ada penambahannya selain dari nominal angka pajaknya ya. Mungkin sekitar kalau mau tetap 1 digit nambahnya kalau nggak salah 30 juta gitu. Waduh. Untuk pajak aja plus biaya pajak tahunannya. Ya. Ya nggak mau lah aku, mending tak jual aja sebelum habis pajaknya gitu ya. Iya, kita masih 1 Ya, gitu. tak jual itu pun juga nggak tak jual untung ya. Istilahnya balik modal aja lah waktu biar itu. cepet ya. Iya, biar cepet aja. Kan biasanya orang, wah ini 9 digit, double glass waktu itu. Jadi kayak mungkin ditembak dari kaca samping nggak bakal tembus gitu. Oh. Nah, jadi wah ini kolektor item nih, tak jual murah lah kasarannya. Ya, pasti laku cepet. Dulu nggak ada Jualan mobil tuh OLX, Facebook, Facebook aja. WhatsApp group. Oh. Facebook sama approach offline sih sebenarnya. Oh, Beberapa teman komunitas gitu, circle ada gitu.
Cuma ya itu kan tetap setelah kedetek sama pemain yang lebih gede, pasti pasar yang kecil kan akan disenggol ya. Betul. Aku mengalami itu kan ya. Diajak gabung atau dihantam langsung? Ya biasanya ditutup, dihantam langsung pasarnya. Oh, nggak Jalannya diambil biasanya kan kayak gitu ya. Karena baru merintis tapi penjualannya kenceng, biasanya itu ada yang dia mangkrak sampai 20 unit nggak laku-laku selama 2-3 tahun. Sedangkan aku 3 tahun itu udah ngejual nggak sampai 3 tahun lah. 2 tahun nggak ada, aku udah ngejual 3 unit lah. Sorry, 3 tahun itu karena yang satu itu mobilnya itu takip 2 tahun dulu. buat dipakai sendiri. Tak pakai sendiri. Ya, terus yang 2 itu 1 tahun udah habis. Karena mobil Eropa itu jujur ngejualnya tricky sih mas. Susah-susah gampang, tapi kalau gampang ya gampang banget. Ketika nemu orang yang tepat. Mungkin aku punya chance untuk apa ya, kenal dengan orang-orang yang mungkin pas gitu ya. Jadi akhirnya lakunya cepat. Itu sih. Nggak mau dicoba lagi. Kalau ada modal silakan ya. Karena kemarin masih modal sendiri ya, jujur ya. Itu lumayan lah, ratusan juta tembus lah ya. Tembus itu tembus. Cuma sekarang aku kalah lah FP mobil itu. Tapi itu kan masa lalu ya mas. Sekarang aku kayaknya belajar sama AFP deh. Kayaknya nggak perlu pakai modal ratusan juta udah bisa tembus tuh. Alhamdulillah. Nah ini terakhir nih. Ada pesan nggak yang disampaikan? Kan dirimu perjalanan hidupnya panjang banget loh. Ya lumayan panjang dari ya. negara lain, Ya. pas kita gitu. Ya kalau pesan-pesannya untuk teman-teman sih sebenarnya mumpung kita masih muda ya, atau mungkin fresh grade ya, atau mungkin yang masih kuliah nih mas teman-teman. Sebenarnya kita belajar di wilayah bidang yang kita kuliahin itu pasti dasar ya, itu harus dikelarin ya, karena kita udah memilih untuk jalan itu kita ambil. Tapi di sisi lain kita juga jangan menutup kemungkinan potensi lain dari diri kita. Itu kadang yang tidak bisa dipetakan oleh semua orang mas. Nah itu kadang datangnya itu berdasarkan intuisi. Dari dalam diri ya, atau mungkin kita melihat keadaan, kita kritis terhadap sesuatu. Kira-kira potensi apa yang mungkin bisa dilakukan untuk dijual lah kasarannya, atau sales ya, atau mungkin bisa berdampak. Ya harapanku teman-teman bisa selain ahli di bidangnya pas kuliah yang kamu ambil jurusannya, jangan lupa tetap menggali diri sedalam-dalamnya sampai mentok, dan itu bakal unlimited mas, infinity lah. Karena kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kan sebenarnya sudah punya konsep ide yang sangat besar, man. Dan itu belum semua orang itu tergali di dalam diri. Ya harapannya tetap menggali diri, tetap kreatif, dan juga jangan takut untuk mencoba, mas. Ya saya kan juga nggak takut mencoba, mentalnya itu tetap ditempa. Oke, ini nggak jalan, coba lagi. Istilahnya tetap. Iya. Oke, coba lagi. Hidup seperti itu ternyata. Hanya tentang trial dan error, dan harapannya akan tetap ada goals selanjutnya gitu. Gitu sih Mas Ahwi. Iya. Terus sekian dari podcast hari ini teman-teman. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke.